Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Bertanya, dan kali ini episode spesial. Ada kakak-kakak saya di sini, kasih tepuk tangan loh. Girl band, kawan-kawan girl band. Lead singer, Yes. Ini lead singer, gitaris, drummer. Dancer dia. Oke, selamat datang kakak-kakak, ibu-ibu. Saya nyebutnya ibu atau kakak? Kakak-kakak dong. Biar nggak gapnya nggak jauh gitu. Oke, saya terima penawaran ya. Kakak, kita kenalan dulu. Ada Kak Nina, Maya, kan? Benar kan kayak nama girl band kan? Nina, Ika, Maya. Maya, Ika. Oke. Dan di sini kita pengen ngobrol, katanya bawa barang-barang sini ya. Ya, Ini punya Kak Nina yang mana? saya punya fashion. Ini? Yes. Oke. Kalau Kak Maya yang mana? Kalau saya aksesoris dari batu alam. Batu alam. Yap. Enggak susah nyarinya kan? Lumayan sih carinya. Berarti harganya Tapi juga lumayan. alhamdulillah ada terus gitu. Berarti harganya juga lumayan nih berarti. Ya, kan? gitu lah kurang lebih. Wow. Kalau Kak Ika, Tas rajut etnik. kelihatan ya bisa dipegang. Ini kalau nengok dari brandnya, boleh saya pegang nggak Kak Ika? Nah, kawan-kawan, ini namanya masing-masing punya nama brand masing-masing ya. Iya. Kalau Kak Ika, nama brandnya apa? Toba. Tau? Toba. Kenapa dikasih nama Tau Toba Kak Ika? Nah, Toba itu Danau Toba dalam bahasa Batak. Oh. Saya adalah perantauan, orang rantau dari Sumatera Utara. Orang Batak yang merantau sudah 30-an tahun di Pontianak. 30 tahun. Ya, karena saya pikir saya sudah lama di Pontianak, hidup mati saya di Pontianak, saya ingin mengenang sedikit apa yang bisa saya kenang dari tanah kelahiran saya. Makanya kasih nama Tau Toba. Supaya Tau saya jangan Toba. melupakan asal-usul saya. Dan ini brandnya udah lama berdiri? Tercatat di Haki tahun 2024. Oh, brand 2023 akhir. kakak-kakak semuanya udah terdaftar di Haki? Iya, 2000? 2023 akhir. 2023 akhir sudah terdaftar di Haki. Wow. Jadi 10 tahun ke depan ini akan. Berarti benar-benar serius ya? Serius banget Bukan. dong. Bentar loh, saya pengen nanya. Ini tadi brandnya adalah Tau Toba. Kalau Kak Maya? Kalau saya brandnya Kegia Art. K? Kegia Art. Ada Instagram, sosial media? Ada. Ada, nanti kita cantumkan di sini ya. Susah editornya maksudnya. K? Kegia Art. Kegia Art. Kalau Kak Ninaka. Nina. Double E. Ninaka. Double E. Ya. N-I-I. NII Naka. Oke, itu nama brand-brandnya. Dan kalau Kak Nina udah berapa lama? Brand ini jalan udah berapa lama? Kalau brand Ninaka sendiri sama dari 2023 ya. Tapi kalau usaha fashion sendiri saya dari 2017. 2017? Ya. Oh, udah cukup lama ya. Sebelum zamannya COVID udah Iya, ada udah ada. buat brand seorang. Kalau Kak, ini Kak Maya? Kalau saya sama juga, kalau dari ke HKI-nya kita resmi itu dari akhir 2023, tapi ke usaha saya mulai aktif buat ini sekitar tahun 2015. Oh, kalau Kak Ika? Sama. Jadi, Sama. Hakinya yang 2023. Kalau terjunnya sih udah aktif mulai produksi tas rajut etnik ini dari 2017. Kapan akhirnya sadar bahwa ternyata brand itu butuh perlindungan hukum? Kayak tadi akhirnya mendaftarkan brandnya ke Haki. Kan banyak tuh brand-brand lama tapi nggak mendaftarkan dirinya di Haki. Tahu-tahu ada orang yang nengok potensi yang bagus dari brand itu, diambilnya, didaftarkannya sendiri. Dan akhirnya orang yang punya brand pertama nggak bisa ngeklaim itu, kalah. Kapan sadar kalau ternyata perlindungan? Udah lama? Iya, udah lama sih. Kan kita juga sudah mendapatkan banyak pelatihan ya. Oh, ikut-ikut pelatihan Jadi, juga. kesadaran itu sih sudah ada. Cuma memang kita tahu bahwa proses untuk mendapatkan hal itu kan agak susah. Oke. Jadi sebelumnya juga kita sudah pernah mendaftarkan. Masing-masing kita juga, saya pikir juga pernah mendaftarkan brand yang lain dan Yang sebelumnya. Cuma nggak diterima. Lama nggak proses pendaftarannya? Cukup lama ya? Dibantu? Ada pihak. Oh, dibantu oleh instansi Iya, karena setahu saya memang agak cukup lama Iya, ya, iya, proses dan cukup rumit, berkas-berkasnya harus lengkap, masuk dan lain-lainnya. Betul. Kemudian pengajuannya akhirnya ditinjau ulang, kemudian baru akhirnya diperbolehkan menggunakan nama tersebut. Dan akhirnya jadi brand sampai dengan sekarang. Terhitung ini jadi usaha yang utama bukan sih kalau untuk kakak-kakak nih? Kalau saya iya. Kalau Karena, saya juga ya. iya. oh iya. Ya. Sebelumnya usahanya apa? Sebelumnya apa profesinya apa? Kalau Kak Nina? Kalau saya ibu rumah tangga, Dan tapi fokusnya ke ya sini fokusnya akhirnya? langsung ke sini dan ini ya sumber utama sih. Jadi sumber utama? Iya, sumber utama. Wow. Kalau Kak Maya? Kalau saya sebelum itu markom di salah satu perusahaan telekomunikasi.
Markom di salah Markom. satu perusahaan telekomunikasi. Telekomunikasi. Udah lama selesai Sudah. dan akhirnya ke brand Akhirnya yang sekarang. keluar dari perusahaan, nggak ada. Pertama masih awal-awal masih menikmati menjadi ibu rumah tangga dan ibu dua orang anak. Jadi nggak ngerasa masih ada kegiatan. Begitu anak sudah besar, akhirnya ngerasa kayaknya butuh kegiatan, butuh kesibukan yang biasanya kerja tiba-tiba di rumah. Akhirnya coba menyukai hobi. Dari hobi itulah akhirnya saya bisa seriuskan jadi aksesoris sekarang. Ternyata dari hobi bisa dapat duit ya. Iya, Oh, pasti. makanya saya nyebutnya hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan. Sama, saya juga hobi nih ngomong sama orang dapat duit ternyata Cuap ya. Betul. Nah, kalau Kak Maya juga sama. Ini punya profesi lain nggak selain ini? Ya, kalau saya ya boleh dibilang 50-50 sih ya. 50-50. Ya, maksudnya aku ini juga saya seriusin juga karena kan juga ini pasti menghasilkan ya. Tapi selain itu saya juga seorang guru. Sebelumnya saya malah memang guru tetap di sebuah sekolah di SMA swasta di Pontianak ini. Di sekolah yang mana? Masih aktif nggak? Setelah saya terjun ke sini, saya tidak lagi aktif sebagai guru tetap di sekolah itu tidak lagi, tetapi saya tetap membuka bimbel. Guru apa Kak? Guru mathematics. Pelajaran yang kita nggak suka gitu. Kawan-kawan yang suka matematik? Kok bisa orang punya passion matematik itu cuman nih ya? Orang pengen mempelajari matematik dan sarjana matematik itu gimana? Dan ternyata Kak Maya memang itu ya? Kak Ika ya? Saya bukan sarjana matematik. Bukan tapi guru Saya matematik. sarjana teknik sipil. Sarjana teknik sipil tapi ngajarin matematik. Karena berhubungan sama matematik juga. Mungkin lah ya, yang ada hubungannya lah Mas ya. Teknik dengan matematika itu kan masih dekat lah. Iya, dan Jadi sekarang saya masih buka bimbel. Ini aja saya sekarang saya baru saat ini saya ngajar les bimbel. tiap hari ibaratnya harus bagi waktu. Ya, saya Terus gimana caranya ngebagi porsi dengan pekerjaan yang sekarang dengan brand yang saya juga bingung dengan diri saya sendiri. Saya ini mengajar di salah-salah kesibukan merajut atau merajut di salah-salah kesibukan. Nah, itu dia. Saya kadang-kadang saya juga nggak bisa jawab. posisinya nih belum bisa ya, masih 50-50, semuanya masih imbang. Oke, makasih banyak ya untuk jawaban yang luar biasa. Tapi akan terus berlanjut dan siapa tahu nih kalau dilihat dari brandnya nanti kita akan jelaskan brandnya seperti apa yang dibawa ini apa aja. Kok Maya, tadi saya lupa nanya, apa nama brandnya? Kegia Art. Kegia Art, itu apa artinya? Kegia Art itu gabungan dari kedua anak saya, Kean dan Gia. Jadi saya itu memang mengharapkan bahwa dengan memberikan nama gabungan anak saya ke brand saya akan mencoba seperti merawat anak sendiri dari kecil hingga berkembang sampai sekarang. Filosofisnya itu? Iya. Anak tahu nggak kalau itu diambil dari nama mereka? Tahu. Tahu? Iya. Ada respon apa, Bang? Ya mereka bilang, pertama kan sebelum nama saya bukan dari gabungan dari mereka. Tapi mereka akhirnya tahu, ya suka sih dia bilang itu lebih bagus yang sekarang mah. Lebih ngerasa mereka tuh menjadi bagian Ya, dari... dan mereka juga emang bagian dari usaha saya. Walaupun mereka masih pelajar ya, mereka juga ikut membantu mamahnya kalau misalnya ada orderan atau apa yang banyak, mereka bersiap bantu. Mereka siap bantu? Siap Mereka bantu. punya skill yang sama diajarkan sama mama juga? Sama. Tapi yang sifatnya hanya meronce-ronce aja, yang detail-detail nggak tahu. Oh, itu mamanya Belum yang... ya, itu mamanya yang turun. Mamanya yang turun, yang handle langsung ya. Iya. Kalau dari produk-produk yang dibuat, ini kakak-kakak punya tim lain nggak sih atau memang langsung dihandle sama kakak-kakak sendiri? Ada sih. Kan Nina? Saya ada. Ada tim berarti? Ada. Berarti udah menerima orderan dengan skala yang cukup besar mungkin? Ya, kita nerima seragaman juga dari instansi gitu. Yang ini kan ya? Ya, itu Saya produk boleh- ready to wear-nya. Boleh saya pegang nggak sih? Oh, boleh banget dong. Ini kan? Ya. Nah, ini nih brandnya nih. Wow. Kawan-kawan kalau mau pakai ini bisa dipakai. Ini outer ya, Kak? Itu outer. Kita spesialisasinya memang outer. Jadi 80% produk kita adalah outer. Untuk ini pria dan wanita. Untuk pria dan wanita. Jadi Ya, semuanya kalau bisa. ini cuttingannya memang wanita ya, tapi kita biasanya bikin yang unisex juga, jadi bisa dipakai cowok, dipakai cewek. Itu salah satu konsep sustainable fashion yang kita angkat gitu. Jadi supaya lebih menghemat ya, bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Kalau misalnya suami istri, bentar dipinjam istrinya, bentar dipakai suaminya gitu. Sama kayak saya tuh, baju saya dipakai bini saya gitu. Bisa gitu, Bisa, karena kita kan? punya cuttingan seperti itu, ya. Oke, nah kawan-kawan ini beberapa brand yang terpampang di sini adalah contoh-contoh dari sekian banyak produk yang dimiliki oleh kakak-kakak saya yang ada di sini. Jadi kakak-kakak saya ini punya brand masing-masing dan masih akan terus berjalan. Kalau mereka berdiri sekitar tahun 2017, 2018 sampai dengan sekarang, pernah mengalami masa yang sulit nggak sih? Kan kita kemarin kebentur masa COVID yang cukup lama ya, yang kita nggak nyangka ternyata sampai bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun. Waktu pas COVID itu berimbas nggak ke usahanya, Iya. ke pelaku, ke pengusaha UMKM itu berimbas nggak ke kakak? Sangat. Sangat. Apa tuh Kak?
Apa yang terasa benar? Otomatis kan penjualan kita berkurang. Pada saat COVID orang, kalau saya terutama produk aksesoris ya, pasti orang berpikir daripada saya membeli barang berupa aksesoris, mendingan kita kan mereka lebih itu butuh ya kayak nama masker, obat-obatan, makanan yang untuk anaknya yang lebih bergizi. Jadi kayaknya kalau membeli barang yang nggak dibutuhkan, mereka pasti nggak mau pada saat itu. Dan akhirnya pesanan turun. Dan kita harus berpikir kebutuhan saat itu apa. Ya kita bantingnya kita buatnya masker. Oh, Iya. jadi pengusaha UMKM juga melakukan switch waktu itu. Iya. Dan akhirnya ke masker juga salah satunya. Saya juga, iya. Oh, Kak Nina juga. Iya, saya Namanya juga. juga Kak Ika juga. Waktu pas COVID apa yang dilakukan? Menurun sih iya pasti. Tapi setelah lepas COVID memang melesat lagi. Naik lagi. Untuk bertahan gimana caranya waktu itu? Ya kalau karena saya bilang saya masih punya side job yang lain ya. Jadi Oh iya ya, nyaman beliau. saat itu saya justru fokus untuk produksi. Malah saya bikin-bikin karena juga barang ini kan juga bukan barang yang busuk gitu ya. Iya betul. Kan ya nggak sekarang yang buat besok-besok masih. Iya, beberapa produk yang ditampilkan untuk yang sekarang ini bukan produk yang gampang rusak. Ini bukan produk pengendataan yang amat sangat lama kan ya, dipakai untuk keperluan apapun, direkomendasikan untuk keperluan apapun. Beberapa kerjasama yang dilakukan sampai dengan akhirnya kita berada di sini bertiga, berempat ya, lebih tepatnya ngobrol. Apa sih tujuan kakak-kakak ini buat produk yang seperti ini? Apa tujuan besarnya nantinya nih? Apakah hanya pengen tetap menjadi seperti ini dengan eksklusif seperti ini, atau mungkin ada tujuan besar kalau Kak Nina? Kalau saya eksklusif tetap ya. Saya nggak mau fashion yang umum gitu. Saya pengen yang spesial. Tapi ya kedepannya pengennya sih karena kita ngangkatnya khas Kalimantan Barat, ada kain tenun di situ, kita pengen tenun itu mendunia gitu sih. Jadi ini lebih meluas lagi, nggak cuma di Kalbar, tapi juga nasional bahkan internasional. Ini Kalau secara konsumennya, pembelinya, dari mana-mana yang datang? Apakah ada yang dari luar kota, mungkin dari luar dari oh iya, kalau dari luar sih dari Bali, Yang lebih banyak dari luar atau dari Jakarta. dalam? Dari luar ya? Dari luar juga mungkin 40% ada lah ya. Wow, 40%. Iya. Ya. Sana. Semasif itu ternyata mereka. Iya, Promosinya tapi gimana mereka caranya? dari Instagram. Oh, Instagram. pemanfaatan sosial media. Iya pasti. Kan ini memanfaatkan itu. Iya. Masang iklan di apa gitu sosial media? Iya juga masang iklan juga, walaupun nggak sering ya, tapi masang iklan. Hashtag itu masih berpengaruh sih. Iya betul. Iya. Main TikTok baru sih kalau saya di TikTok baru. Hitungan kan berarti kakak-kakak harus memanfaatkan semua yang ada kan, termasuk sosial media. Iya. Termasuk Kak Maya, Kak Ika. Semua sama. Update juga dibantu sama anak-anak mungkin atau sama tim. Kalau misalnya media sosial masih kita pegang Iya, sendiri. masih pegang Langsung dipegang sendiri. Iya. Oke. Kalau di hari ini beberapa yang dibawa, kita pengen jelaskan beberapa produk yang dibawa. Kita mulai dari Kak Ika dulu deh. Ini ada 3 yang dibawa. Iya. Kak, yang ini apa ini? Nah ini adalah begini dulu. Saya ini kan produknya tas dengan Betul. dompet clutch Ah. gitu ya. Jadi awalnya sih sebetulnya dari rajutan, tas rajut gitu ya mulanya produk mula saya. Tapi seiring waktu kemudian saya ingin membuat produk saya itu yang berbeda daripada rajut kebanyakan gitu. Kayak misalnya di Jawa itu kan banyak sekali produk-produk rajut pilihan yang saya nggak bisa bersaing kalau dibandingkan dengan produk dari Jawa. Jadi kemudian saya juga ada satu kerinduan, saya ada di Kalimantan Barat. Saya juga kemudian saya lihat juga produk wastra Kalimantan itu kan Kalimantan Barat itu kan lagi on demand gitu ya, lagi naik gitu. Jadi saya juga punya kerinduan ya, saya juga menjadi salah satu dari itu yang ikut terlibat dalam mempromosikan wastra Kalbar itu melalui produk-produk saya. Jadi semua bahan-bahan saya yang saya buat untuk membuat tas saya ini memakai material atau bahan dari Kalimantan Barat. Wastra, Jadi seperti seperti ini. Yang saya pegang ini adalah songket pakai songket kan biasanya pakai benang emas ya. Benang emas itu diganti dengan irisan bambu. Jadi yang warna krem ini bambu. Ini disebut dengan tenun songket bambu. Yang dimana ini ya bahan ini sendiri sudah di tahun 2024 memenangkan bahan ini ya oleh
oleh pengrajin songket dari Sambas itu meraih award Inacraft Award. Ya, jadi saya saya kepikiran untuk juga memakai bahan itu untuk bahan tas saya. Jadi ini songket bambu. Yang Songket ini bambu, ya? iya. Dan Ada nama khususnya bagus. nggak? Untuk setiap edisi itu ada nama khususnya nggak? Jadi saya sebutnya ini tas sombu. Tas Songket bambu. sombu. Songket bambu. Oh, Sombu, oke. ya. Jadi ini dari Sambas. Ini Jadi jangan sampai. ini Sambas. Kemudian yang ini adalah tenun sidan Tenun? dari Kapuas Hulu. Oh, Putu iya, Sibau oke. Kapuas Hulu ini tenun baru. sidan. Tenun sidan dari Dayak Iban. Yang saya kombinasikan dengan beban, anyaman beban yang juga dari Kapuas Hulu. Jadi saya juga menyadari bahwa betapa banyak kerajinan yang bisa diangkat dari Kalbar yang memang sangat bagus. Sangat Contohnya ini. Nah ini kan motifnya ada ya, ini motif Dayak ya. Motif Dayak, ini motif silup langit dari Dayak Iban. Terus saya kombinasikan dengan ini tanpa melupakan ini rajut saya. Jadi saya kombinasikan. Kalau yang ini sintang. Jadi semuanya dari Kalbar. Jadi saya tidak spesifik menjadi dari satu gitu ya. Misalnya kalau ini saya tidak bawa edisinya. Kalau dari Pontianak ada pakai tenun Cara Engsang ya. Oke. Itu juga ada. Jadi Pontianak, dari Sambas, dari Sintang, di Kapuas Hulu. Jadi itu semuanya saya pakai untuk, nah itu deh, saya ingin jadi salah satu pelaku untuk ikut mempromosikan Wasra Kalbar. Oke, jadi ternyata Produk-produk saya. dengan produk-produk yang dibuat sama kakak-kakak ini ada salah satu tujuan yang juga perlu kita pahami dan perlu kita perjelas bahwa kakak-kakak punya misi. Iya. Betul ya? Betul. Itu yang saya tangkap dari tadi karena Iya. semuanya dipakai, bahkan produk yang kakak-kakak pakai juga semuanya itu ada identitasnya. Kita Betul. ingin Memang indah. Betul. Kita sebagai menekan kearifan lokal Kalbar. Lokal Kalbar. Dan itu yang ditonjolkan Iya. dan itu yang jadi nilai jual plus banget. Betul. Betul. Betul sekali. Kak, saya boleh tahu nggak itu harganya kisaran berapa sih? Ini 1.500.000. Wah, jangan sampai istri saya nengok nih. Ini 1.500.000-an. Berapa detailnya itu? 1.500.000-an. 1.500.000 pas 1.500.000. Bagaimana cara kakak memasarkan ini? Bagaimana cara memasarkan? Produk ini sendiri sudah menemukan pasarnya sendiri. Dia sudah promosi dari diri sendiri. Jadi siapa yang kalau melihat ini, waduh, ini keren banget. Jadi nanti akan nyari dan ya pesan lagi. Sosial media juga dipakai? Sosial untuk media iya. promo? Iya, IG. Terus kemudian ya kita juga tergabung di produk-produk saya juga saya ada tergabung menjadi binaan dari Dekranasda Kota Pontianak yang dibina oleh Ibu Ketua Dekranasda Bu ini. Kemudian Dekranasda Provinsi juga. Kemudian kita ya di rumah sendiri juga ada gerai kita sendiri, gitu ya. Dan kemudian di beberapa outlet ya seperti di Hotel Mercure, di ya itulah dulu sih sempat di mall ya, tapi kita udah berakhir kontraknya, jadi kita nggak lanjutin lagi. Jadi itu semua itu tuh memang berkontribusi untuk promosikan produk kita. Jadi sudah ya untuk ukuran Kalbar udah dikenal lah. Oke, jadi kisaran harganya rata-rata sama, sekitar 1.500.000-an? Atau mungkin ada yang lebih? Tergantung materialnya. Ini 1 juta karena tergantung ya ada rupa ada harga gitu ya. Jadi karena tenunnya ini memang mahal, jadi tenun sidan itu mahal. Jadi otomatis kalau saya pakai ini juga lebih mahal. Walaupun modelnya sama, ukurannya sama, kalau saya pakai sintang dengan tenun sidan lebih mahal tenun sidan. Butuh berapa lama Kak buat satu tas? Kan handmade ya? 1 hari bisa Cepat sekali. kalau saya punya waktu. ada belakangnya. Kalau saya punya waktu, kan harus ngajar, harus les dan lain-lainnya. Itu makanya kalau saya lagi duduk memang itu yang saya kerjain ya saya bisa selesaikan 1 hari. 1 hari. Kalau saya harus pergi ngajar dulu ya nggak bisa. Tadi ini sombu. Kalau yang itu apa namanya? Ini saya sebutnya saja ya, ini tas sidan kombinasi bomban aja saya sebutnya. Sidan beban ya. Iya. Dan itu? Ini sintang pakai rotan ya. Ah. Ini rotan, ini juga ada 2 beda. Ini ya, looknya beda kalau depan belakang. Ini Aurora. Saya sebutnya sama kayak Aurora. anak saya, Aurora. Hah? Ini namanya Aurora? Iya. Disebut Aurora? Iya. Oke. It's just a name. Yes, it's just a name.
Tapi itu adalah aurora lambang Identitasnya, keindahan ya, iya. yang kemunculannya bukan dalam waktu yang selalu ada, Betul. tapi di waktu-waktu tertentu. Itu kenapa dibentuk namanya Iya. aurora. Betul. Oke, Karena bagus sekali. membuatnya juga lumayan sulit. Itu butuh berapa lama? Yang paling lama yang dari 3 ini berapa? Yang mana yang paling lama buat? Yang paling lama mungkin ini kali. Detailnya lebih itu. Lebih detail Detailnya ya? lebih. Oke. Kalau ini kan lurus-lurus saja, kotak gitu. Makasih Kak Ika. Tautoba ya. Iya, Tautoba. Kalau mau follow Instagramnya berarti di Tautoba. 75. 75 itu apa? 75. Nah, ini jadi tahu tahun kelahiran saya. Saya pikir ada makna tertentu. 75 itu tahun kelahiran ya. Ketahuan, Jadi ketahuan. akhirnya kita tahu tahun lahir Kak. Oke, terima kasih. Berarti Tautoba 75 itu adalah nama sosial medianya. TikTok, Facebook, Instagram, Yang paling ngaruh sih Instagram sama Facebook. soal Facebook ya. Iya. Oke, marketplace di Facebook jalan ya. Udah jangan ini kan udah Facebook Pro malah. Kan sekarang udah ada Facebook Pro gitu. Belum sih ya. Masih yang Yang biasa. Nah, nanti kalau divisi sosial media ada waktu khusus ya, kita akan ngobrol sama ahlinya. Makasih banyak Kak Ika Kamaya. Program ambil deh boleh bawa ke sini. Kita kasih lihat ke kita. Mana barangnya? Oke. Dua-duanya nih saya boleh pegang satu, Kak. Oke. Ini batu alam Kak ya? Batu alam. Kak jelaskan ke kita. Yang Kakak pegang dulu apa? Kalau ini saya nyebutnya kalung syal etnik Maharati. Kalung. Syal etnik, satu model 3 gaya. Jadi di sini saya membuat satu kalung, tapi bisa fungsinya banyak gitu loh. Kalau misalnya pingin tampil etnik, bisa pakaikan salnya sebagai sebagai rantai. Jika pingin tampil lebih casual, dilepas salnya diganti dengan tali hitam ini, dan mata kalung juga berfungsi sebagai bros. Jadi saya nyebutnya satu model 3 gaya. Jadi bisa digunakan di 3 gaya fashion Iya. sekaligus ya. Tergantung menyesuaikan dengan. Tergantung dari pakaian dress yang digunakan, bisa disesuaikan gitu. Oke. Dan kalau sebelum kita jelaskan lebih lanjut soal yang ini dan yang itu, kenapa milih aksesoris? Kenapa milih aksesoris? Karena awal mulanya itu seperti saya bilang tadi, saya itu suka akan payet. Suka banget. Kadang-kadang waktu masih kerja atau kuliah tuh baju sendiri aja saya payetin. Jadi waktu itu saya cari browsing kerajinan yang menggunakan payet. Akhirnya saya ketemulah nama kerajinannya Cabocon Bead Embroidery, menggunakan batu alam yang dimana di sekelilingnya dilapisi oleh payet-payet. Nah, jadi waktu itu saya masih beli e-booknya. Awal mulanya saya tuh buat bros. Awal mulanya saya hanya buat satu jenis produk aja bros. Makin tahun ke tahun, akhirnya saya berpikir nggak mungkin hanya bros aja saya buat. Saya ingin membuat aksesoris, saya buat anting, saya buat gelang, saya buat kalung, dan itu masih pakai batu alam semua. Gitu. Terus saya ngelihat, saya membaca peluang, ternyata di Pontianak ini boleh dibilang pada saat itu belum ada menggunakan aksesoris menggunakan kain wasra kalbar. Jadi saya membuat berinovasi menggabungkan antara batu alam dan wasra kalbar. Dan akhirnya jadilah produknya. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Ada juga yang full wasra kalbar, cuman batunya dikit-dikit aja. Berapa harganya kalau setiap item? Variatif? Kalau saya variatif dari jenis batu yang saya gunakan dan jenis sal wastra yang saya gunakan. Oke. Dan ini kalau yang ini berapa Kak? Kalau yang ini 485.000. Oke. Dan ini bisa dipakai sekali lagi ya? 3 gaya, Tiga untuk gaya. 3 gaya fashion dipakai. Kalau yang ini? Ini Kalau- kan tanpa ada ini ya, tapi apakah bisa dikombinasikan juga sama seperti itu? Kok bisa, tapi karena ini udah saya jadikan hanya fungsi sebagai kalung, jadi nggak bisa. Oke, jadi untuk kalau yang ini bisa dijelaskan detail. Dari mana kakak dapat bahan bakunya? Ini kan dari batu alam. Susah nggak? Untuk saat sekarang enggak, karena kan kita ada online, ada bisa beli di lokal juga. Itu menurut saya sekarang sih nggak susah gitu. Kecuali pada saat tahun 2014 ya, booming, itu harga batu emang gila-gilaan. Itu baru pas Tata baru belajar tahu batu gitu. Ini batu yang dipakai untuk buat itu juga termasuk saat model cincin atau bukan? Enggak, ini Beda lebih ya? kalau ini ada juga buat cincin, tapi yang kayak sejenis batu akik yang dipakai orang itu. Enak itu? Iya. Oh oke. Jadi ini batu yang memang khusus ya. Ini memang kontur asli dari batunya yang Dia dipilih. aslinya. Bahan bakunya mahal nggak sih Kak?
Kalau bahan baku variatif saya bilang dari setiap jenis batu itu harganya beda-beda. Lokal atau dari luar? Ada yang lokal, ada yang dari luar. Kalau lokal itu saya lebih ngambil ke Kecubung. Kecubung atau Ya, Kecubung? cuma saya maaf saya nggak bawa saat sekarang Kecubung itu. Jadi Kecubung itu kalau misalnya saya beli bongkahan, saya jadi berbagi lagi. Ada yang untuk permata, ada yang untuk aksesoris. Oke. Nah, ada brandnya Kegia Art. Ini kalau kawan-kawan bisa sayang ini ya. Tuh ada di sini. Tapi cek di Instagramnya juga sama. Sama. Sosial media juga sama. Ya, KGA. Oke, jadi kalau mau beli, mau pesan bisa langsung ke Instagram berarti ya. Oke, ini luar biasa sekali, terlihat eksklusif ya. Butuh berapa lama buat yang kayak gini, Kak? Kalau yang ini 1 hari atau 2 hari bisa. 1 hari sampai 2 hari. Iya. Cukup lama ya. Cukup lama dan dibutuhkan, dan tentunya kalau dilihat tadi saya dengar kita sempat ngobrol brand-brand yang dimiliki sama kakak-kakak ini katanya sudah sempat dipamerkan di luar negeri. Iya. Di beberapa acara. Iya. Oke. Kak, termasuk ini juga Kak Maya salah Iya, satunya? Iya. Iya. Di event yang sama sih. Di event yang sama. Iya, ya. di event yang sama. Karena melalui Hotel Dekranasda. Pontianak, di bawah sama Bu Yeni kantor. Oh, ada respon apa yang didapat waktu pas di Ya, sana? sold. Sold? Iya. So, Sold out. Sold out ya? semuanya. Karena kita menampilkan etnik ya. Oke. Etnik kan, kita bawa misi dari Bu Yeni kan memang kesannya lebih etnik dan kearifan lokal. Jadi bagi orang luar mungkin itu ya sesuatu. Iya, betul ya, Ya. sesuatu yang eksotik dan sesuatu yang memang benar-benar punya nilai kan, dan sama yang seperti yang kita lihat di sini. Dan ini etalasenya juga dibuat sendiri ya? Buat sendiri. Saya tadi pikir ini barangnya, ternyata ini adalah etalase yang dipajang ya. Ini hanya untuk alat Alat untuk display, ya? alat display sebelah Untuk yang di sendiri. display. Oke, terima kasih Kak Maya udah informasi ini, kita simpan dulu. Kalau mau beli, kalau mau pesan berarti bisa order ke Instagramnya Bisa ke langsung. Instagram, ke WhatsApp bisnis juga ada, bisa juga datang ke galeri kita juga ada. Ah, baik. Terima kasih Kak Maya. Kak Ika, Kak Nina. Ya. Kak Nina gimana? Mana yang mau di... Oh iya, ambil aja deh. Ya. Mungkin satunya lagi Oh, bisa satunya juga lagi, ya. 2 ya? Karena berbeda ini. Oh, Kak desain sendiri atau butuh Iya, kita dari desain sendiri, luar? kita gambar dulu. Kakak sendiri langsung desain? Iya, saya yang desain. Basicnya apa sih Kak? Saya Desain juga? Enggak sih, sebenarnya basic saya sarjana ekonomi. Oh, sama kita dari ekonomi ternyata. Saya sarjana ekonomi. Saya juga sarjana Ekonomi juga? Iya. Teknik sipil cuma satu nih. Teknik sipil yang sering ribut sama kita gitu. Kerjaan kuliah. Iya kan? Yang paling garang tuh teknik ya Mas ya. Ya udahlah itu urusan luar lah ya. Iya. Nah, kalau yang ini nih, kalau yang Kak Nina bawa, ini apa? Jelaskan ke kita. Ini kita bawa vest. Vest ini karena kita pengennya konsepnya memang lebih banyaknya itu unisex ya. Jadi Iya. bisa dipakai cowok sama cewek kayak gini nih, cuttingannya bisa. Kalau cowok yang pakai lebih elegan, tapi kalau cewek yang pakai jadi nggak kelihatan macho gitu ya, Betul. lebih ke casual gitu. Karena memang tagline kita tuh casual look, local soul. Casual look. Casual look, local soul. Ya. Nice. Itu. Nice. Jadi, memang kita mau ngangkat ini yang penting ya. Wastranya ini yang mau kita tonjolkan, dan detail-detailnya sih kalau di produk-produk eksklusif kita sih lebih ke Iya. detail-detail seperti ini ya. Ini juga ceritanya adalah pemanfaatan sisa. Sisa. Jadi Kita akhirnya berusaha dibuat iya. Jadi aksesoris ya? Ya betul. Semua ini juga pemanfaatan Sisa. kain-kain. Dan kita juga ada kerjasama Iya. gitu. Dari sisa bahan dari fashion Bisa. dioper ke saya buat jadi Iya, bentuk anting, gelang. Gitu. Jadi semuanya dimanfaatkan Karena karena silang saling support. Ini iya, karena kita itu mengangkat konsep sustainable fashion. Sustainable. Fashion. Saya ya. sustainable aksesoris. Oke, baik. Iya. Dan brand kakak kan udah cukup lama ya? Udah cukup Dari lama. 2017 saya tuh udah masuk dunia fashion, tapi waktu itu belum outer nih. Saya masih masuk dunia fashion muslim. Jadi bikin Secara umum tuh. iya, lebih ke perempuan ya. Jadi fashion muslim kayak hijab, terus gamis kayak gitu. Iya. Nah, di Covid 2020 saat semua orang jatuh, saya juga termasuk sih nggak ada yang beli ya. Karena waktu itu ngandalinya lebaran, tapi kan lebaran siapa juga yang mau lebaran Nggak pada ada saat yang itu ya. jalan-jalan keluar ke lebaran, semua di Jadi nggak ada rumah. yang beli. Cuman di saat itu 2020 itu sebenarnya titik balik sih buat usaha saya gitu. Iya. Saya dapat kesempatan mengikuti programnya pusat dari Bank Indonesia. Saat itu saya mewakili Kalimantan Barat untuk ikut program Ikra Indonesia. Oke. Nah, situ dunia fashion ya, jadi belajar fashionnya awalnya di situ. Ya belajar desain, belajar tentang dunia fashion awalnya di situ. Dan akhirnya sampai dengan Dan sampai akhirnya keluarlah ini si outer ini. butuh berapa lama kak kalau misalnya buat outer yang seperti ini?
Kalau untuk jahitnya aja sih 1 hari selesai ya. 1 hari beres. Mm-mm, Kalau cuman dapat kita bahan-bahannya juga? bahan sih kita ada yang dari sini, ada yang dari luar ya. Ada Kalau yang pesan dari online, Kalimantan Barat ya, Bu? Ada yang iya. pesan Tapi kalau online. tenunnya sih emang dari Kalbar sendiri. Karena ini kan yang pengen ditonjolkan kan? Iya, sebenarnya Identitasnya kan, identitas dari produk yang dipunya kakak kan? Iya. Semua ada identitas Kalimantan Barat yang Iya ditonjolkan pasti, di situ. pasti gitu. Dan selalu kelihatan jelas setiap kali dipakai. Waktu Pak Jokowi pernah pakai di Iya. acara KTT G20, saya lupa tepatnya Iya, yang benar. di Bali ya. Di Bali. Di Bali itu tenun sintang. Iya, tenun sintang. Dan Kak Nina juga Ini tenun sintang gitu. ini tenun sintang. Iya. Nah, ini juga mana yang tenun sintang tadi? Itu. Sal saya Oh, juga tenun sintang. Oh iya, Iya, punya. salnya Wah, juga saya. sintang. Nggak ada tenun yang daerah saya, saya Sanggau. Oh, Nggak ada ya? Sanggau nggak ada tenunnya ya? Nggak ada ya? Ada yang dari Sanggau? Loh, banyak kayak. kok dari naik kita? Nggak lah, nanti itu. Kita lah. Ada, banyak. pasti Batiknya ada. kan ada batik Sanggau Batiknya kan? ada. Mm, Nanti batiknya lah, ada. siapa tahu ada teman-teman pengusaha UMKM dari Sanggau, nanti kita ajak ngobrol habis ini. Oh, kalau untuk harga Kak? Kalau harga variatif sih, kita mulai dari kalau ada yang kan tenun itu macam-macam ya, ada yang biasa, ada yang luar biasa gitu ya. Jadi kita di harga range-nya tuh dari mulai 350 sampai jutaan. Jutaan tidak mau dikasih spesifiknya berapa ya? Ya ada 1.500.000, ada yang 1 juta, ya masih. Tapi kalau saya sih padahal masih di bawah 2 juta lah yang paling mahalnya gitu. Oke, dan pasarnya juga udah cukup luas kan, tadi udah ke Jerman tadi ya? Iya. Ke Jerman untuk produk dan soal ternyata berarti paling tidak brandingnya udah jalan kemana-mana. Pemanfaatan sosial media juga saya lihat juga sangat bagus oleh Iya, kakak-kakak pasti. di sosial media, di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan akhirnya dapat pasar baru di sana. Dan saya minta satu hal, kasih tahu saya kenapa harus beli produknya Kak Nina? Kenapa harus minimal punya 1 produknya Kak Nina? Karena produk ini pertama unik ya, nggak bakalan sama, saya nggak akan produksi kayak gini dua buah gitu. Ini pasti satu-satunya gitu. Eksklusifnya kan. itu ya? Eksklusif pertama, yang kedua pasti unik tenunnya, tenun Kalbar. Dan kita tuh pengennya anak muda sih yang pakai. Kenapa? Karena anak muda tuh potensial banget buat menyampaikan cerita, menyampaikan kisah dari budaya kita gitu loh. Sebelum kita ke Kak Maya sama Kak Ika, Kakak tahu ada komunitas Pontianak berkain atau apa, saya lupa ya? Tahu. Corak Iya. Insang, Iya, teman-teman iya, dari Putra iya, Tari iya, Gasan dan iya, lainnya. Itu ada pernah bekerja sama Kalau mereka? sama mereka sih, kalau saya sendiri belum. Tapi kalau seperti Bujang Dare, MC tuh saya kerjasama sama Wah, mereka. boleh, saya kan MC Boleh ya? banget. jadi biasanya saya support mereka gitu. Oke. Saya support mereka tuh untuk kadang Bujang Dare tuh kan suka tampil-tampil juga ya setelah ini. Mereka Berarti biasa ngubungin saya. Market yang diinginkan sama Kak Nina, Kak Maya, Kak Ika, itu salah satunya adalah anak muda. Kalau saya iya anak muda, Kalau Kak tapi Nina karena gini, anak muda pakai tapi bukan berarti yang lebih dewasa nggak bisa pakai gitu ya. Betul. Karena kalau seusia saya gini gitu kita pasti kalau yang kayak gini-gini sih udah aware lah ya sama tenun-tenun. Anak muda kan kurang gitu. Jadi rasanya tuh kalau anak muda yang pakai tenun tuh nyampe banget pesannya, makanya desain kita tuh lebih ke minimalis gitu. Yang kira-kira bakal disukai sama anak muda Ya, generasi milenial, nggak Gen bapak-bapak alpha. banget atau nggak ibu-ibu banget Iya, gitulah betul, kayak betul, gitu. betul. Oke, baik, terima kasih Kak Nina, terima kasih. Ini brandnya silakan, sosial medianya apa tadi di Instagram? Kalau Instagram saya masih pakai nama saya karena desain itu kan masih pakai desain saya ya. Kalau bukan yang kalau ini kan lebih ke brand fashionnya gitu. Jadi Nina Kartarineka _ Itu Instagramnya. Itu Jadi Instagramnya. kawan-kawan kalau mau pesan, bisa pesan sendiri juga kan? Misalnya, Bisa. Kak saya pengen punya baju yang eksklusif untuk saya, cocoknya seperti Oh, apa? bisa. Saya bisa Bisa berarti. banget. Aksesoris juga bisa, tas juga Bisa, bisa. bisa. Oke, baik. Itu adalah alasan kenapa harus beli brandnya Kak Nina. Iya. Oke, terima kasih Kak Nina. Kak Maya. Alasannya karena saya handmade aksesoris dari batu alam. Jadi setiap aksesoris yang buat itu punya keunikan, ibaratnya punya kisah sendiri gitu loh. Jadi saya pingin orang-orang itu mengenal gitu, terutama untuk wastranya. Ternyata kain wastra itu bukan hanya bisa aja untuk pakaian atau untuk jenis tas atau untuk sepatu aja. Ternyata untuk aksesoris juga bisa kita padu padankan untuk ke penampilan kita dalam bentuk aksesoris gitu. Oke, handmade dan spesial. Yap. Oke, dan ada sesuatu yang diberikan di sana adalah anak yang seperti dirawat seperti anak sendiri ya. Makanya menggunakan nama gabungan dari 2 anak. Oke. Kakak, Kak Ika silakan.
Kenapa? harus punya Yes, gitu kenapa ya? harus punya? Kenapa harus Minimal satu lah brandnya. Karena Iya. terlalu susah untuk dilewatkan sih, terlalu sayang. Harus punya satu, paling Tas tidak dulu. produk Totoba. Tas dulu, tas dulu gitu. Betul. Sayang harus punya paling tidak satu Totoba. Minimal satu ya, brand Tautoba harus ada. Iya, harus punya. Kakak-kakak tuh brand. Kalau saya pengen kan agak aneh kalau saya bawa. Tapi ada untuk cowok nggak sih kak? Oh ada. Ada ya? Cuma ini kan kita bawa terbatas ya. Oke, Juga jadi untuk sudah- 3 yang ini untuk Memang yang mainly sih untuk memang woman ya. Tegaskan sekali lagi, kenapa harus punya Tautoba? Ya itu supaya tampil unik. Tampil unik? Unik, ini handmade, jadi yang memang makainya tuh bangga banget gitu. Ini loh, saya punya Tautoba loh, ini Ostra Kalbar. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu kawan-kawan. Terima kasih. Hari ini saya dengan kakak-kakak yang luar biasa dan mereka udah jalan-jalan. Kita belum pernah ke Jerman, beliau udah. Udah barang-barangnya malah udah keluar negeri kemana-mana. Dan terima kasih juga untuk rumah BUMN yang ngasih waktu kita dan memfasilitasi akhirnya kita bisa ketemu ngobrol. Saya harap sih kita bisa ketemu di lain waktu di program yang berbeda. Karena kemungkinan bisa jadi akan ada program-program lanjutan setelah ini. Terima kasih kakak. Sama-sama. Besar 90%. Oh, Kita iya. akan ketemu lagi. Kalau sama beberapa saya sering cukup familiar ya. Di beberapa event kita ketemu, mungkin hanya tidak saling Nanti bertemu. kalau misalnya next boleh kontak-kontak ya kan? Siap kak, saya sangat menunggu itu. By the way, ini ada kopi dari Saujana. Oh kawan-kawan iya, nih. kita minum juga. Ngomong-ngomong Ntar ngobrol-ngobrol terus haus ya. Ngomong tuh tapi ngopi, Mang Orang Pontianak tuh berarti ngopi loh. Bismillah. Saujana ya. Kawan-kawan mau beli datang ke Saujana. Saujana ada di Everyone. Datang ke sini tepatnya. Ini Everyone dan kawan-kawan di Everyone juga sangat support sekali dengan kawan-kawan pengusaha UMKM dan hari ini terima kasih udah mampir ke sini. Walaupun tadi agak sedikit bergegar naik tangga. Ini cerita yang nggak sedap. Iya kawan-kawan, sebelum kita tutup ya. Tadi kakak berdua nih naik panggung berdebar di bawah. Dia berdua minta gandeng naik ke atas karena katanya matanya gelap, takut ketinggian. Iya. Saya yakin kan enggak aman. Udah mau pulang malah saya. Udah mau mau pulang. turun lah. Saya jadi udah gelap podcast. ya. Udah gelap mata dan tapi ternyata akhirnya bisa nyampe ke atas. Nanti Demi dibantu ini kan podcast kawan ini banyak. loh. Nanti pulangnya Demi tuh- podcast ini saya memberanikan diri Maafkan untuk Ntar turunnya saya. harus ditolongin ya. Maafkan saya, kakak-kakak. Nanti- Turunnya harus ditolongin, nggak bisa Ya, nih. Masa kita nanti terjun ya kan? Ada kawan-kawan dari rumah BUMN bantu ya turun ya. Arahkan ya. Makasih kakak-kakak. Kita akan ketemu Sama-sama. lagi. By the way minum dulu sama-sama. kita ya. Oke. Bismillah. Bismillah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan kita akan terus ngobrol-ngobrol tentang perkembangan UMKM yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Kak Nina, Kak Maya, Kak Ika. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.